Pembenihan ikan lele bermula dari cara penanganan indukan lele. Kebanyakan masyarakat yang membuka budidaya lele karena dianggapnya bisnis yang cukup mudah. Dan saat memelihara indukan tidak sesulit memelihara benih lele. Namun, tidak sedikit pembudidaya yang keliru dalam memelihara induk. Sehingga saat melakukan pemijahan sering mengalami gagal menetas. Telurnya sih emang keluar, tapi tidak menetas. Nah, ini salah satu sebab dari salahnya perawatan induk. Kemudian tujuan utama pemeliharaan induk adalah agar menghasilkan telur yang banyak dan menetas saat pemijahan. Di video kali ini saya akan coba berbagi tentang cara merawat indukan lele agar cepat matang gonat. Simak terus video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, tips untuk merawat indukan yaitu yang perlu diperhatikan adalah kepadatan indukan lele. Kepadatan induk lele yang kita pelihara diusahakan tidak melebihi 5 ekor per meter kubiknya. Hal ini dikarenakan indukan memerlukan ruang yang cukup. Ruang yang cukup memberikan kondisi lingkungan yang mendukung tentunya agar dapat cepat matang gonat. Trik yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kualitas air media pemeliharaan indukan lele. Indukan lele dapat dipelihara di berbagai wadah seperti kolam tanah, kolam terpal, ataupun kolam tembok. Poin pentingnya bukan pada wadah, tetapi ada pada pengelolaan kualitas air yang baik. Kondisi air kolam pemeliharaan indukan yang kami sarankan adalah airnya harus keruh. Nah, di alam ikan lele ini hidupnya di air yang keruh. Tetapi saat akan kawin, ikan lele ini akan mencari air yang jernih. Nah, jika kita pelihara indukan ikan lele ini di tempat yang jernih, ikan ini yang kita takutkan adalah mengeluarkan telur atau dia buang telur ya. Nah, apalagi bagi petani yang memelihara indukan ini tidak dipisah gitu ya. Maksudnya tidak dipisah ini antara jenis kelamin jantan dan betinanya. Nah, jika tidak dipisah dan disatukan dalam kondisi air yang jernih, yang ditakutkan adalah ikan ini akan mijah secara liar. Induk lele sebaiknya dipisahkan antara jantan dan betina. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari bentrokan ataupun kejar-kejaran. Nah, biasanya jika kita satukan dalam satu wadah antara jantan dan betinanya, mereka akan kejar-kejaran di kolam. Nah, hal ini biasanya akan mengakibatkan goresan di badan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kemudian kenapa harus dipisah juga? Nah, biasanya ini juga untuk penangguhan hawa nafsu. Nah, jika indukan ini sudah terbiasa digabung gitu ya, takutnya ketika nanti saat pemijahan indukan yang sudah siap matang gonat ini akan berkurang nafsunya seperti itu. Itu yang kita takutkan. Makanya lebih baik indukan ini kita pisahkan antara jantan dan betina. Kemudian hal yang sangat perlu kita perhatikan yaitu tentang pakan. Nah, pakan ini merupakan faktor pendukung untuk indukan ini supaya berkualitas baik. Pakan induk yang baik yaitu pakan yang mengandung tinggi protein. Kemudian salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan produksi indukan ikan adalah dengan melalui perbaikan pakan induk seperti pemberian vitamin dan asam lemak dalam pakan. Pakan yang dapat digunakan untuk indukan ini misalnya pakan buatan berupa pelet. Nah, untuk contohnya bisa aja kita pakai pelet PF1000. Nah, ini bisa kita bibis dengan vitamin E. Kami sarankan juga bagi para petani kalau bisa ya, pakan indukan ini yang kita berikan yaitu khusus untuk pakan indukan. Nah, contohnya yaitu PF128. Nah, pelet ini adalah pakan yang lumayan ya, kualitasnya yang cukup baik. Nah,
ini dapat mengoptimalkan hasil budidaya, khususnya indukan. PM128 ini dibuat dari bahan baku yang mengandung nutrisi yang efektif gitu. Salah satu keunggulannya dari PM128 ini yaitu mengandung vitamin E. Nah, vitamin E ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan reproduksi ikan. Karena vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mempertahankan keberadaan asam lemak serta mencegah terjadinya oksidasi lemak pada membran sel. Nah, serta juga dapat mempercepat sekresi hormon reproduksi ya. Pemberian pakan yang bermutu pada indukan ikan tentunya akan memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan mutu reproduksi. Untuk jumlah pakan yang diberikan ini biasanya dosisnya adalah 2-3% dari biomas ikan yang kita pelihara. Nah, pakan ini bisa diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi atau sore hari. Selain pakan buatan berupa pelet, para petani juga sering menggunakan pakan tambahan, yaitu berupa daging bekicot, keong-keongan, ataupun maggot atau larva lalat BSF ya, atau black soldier fly. Nah, ini yang kita kasihkan juga harus yang berprotein tinggi. Pakan tambahan ini juga tidak bisa kita berikan setiap hari karena ini bisa menyebabkan penumpukan lemak pada indukan. Nah, jadi nanti saat dipijahkan takutnya itu bukan telur, malahan itu lemak kayak gitu. Nah, jadi kita sarankan seminggu 2 kali aja. Yang terakhir yang perlu kita ketahui yaitu atur periode kawinnya. Nah, jangan sampai kita memaksakan induk ikan lele untuk kawin terus. Nah, biasanya para petani ini sering melakukan hal ini, memaksa indukan untuk kawin terus, kawin. Ini biasanya untuk kejar target biasanya nih. Nah, misalnya baru seminggu 2 minggu pijahkan lagi, seminggu 2 minggu pijahkan lagi. Ini indukan juga butuh istirahat lah kan, kerjaannya bukan untuk kawan kawin aja. Sedangkan HP aja butuh di charger kalau baterainya itu udah soak, apalagi ini ikan kan. Jadi bagusnya nih ikan nih kita pijahkan 1 bulan sekali lah, seminimalnya itu sebulan sekali. Nah, untuk idealnya ikan ini kita pijahkan 3 bulan sekali lah, agar telurnya ini matang secara maksimal gitu. Nah, jika telur ini sudah mencapai tingkat kematangan gonad yang maksimal, insya Allah telur akan menetas dengan baik. Nah, ini sesuai dengan harapan kita. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan para petani setelah melihat video ini hasilnya nanti akan semakin baik dan semakin sukses selalu. Selalu pantau channel kami. Insya Allah kami akan terus berbagi tentang ikan lele. Mudah-mudahan channel ini sebagai channel inspirasi bagi peternak lele Nusantara. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih.